Sudah kelihatan share screen-nya. Oke. Jadi mungkin aku bakal ngejelasin atau pengenalan juga ke Figma-nya, khususnya di bagian prototype-nya nanti. Ya mungkin kalau kemarin udah tahu juga aku bantu uh, mata kuliah ini, dan mungkin perkenalan lagi sama Paikar. Sekarang bakal jelasin tentang Figma prototype. Nah, bisa dilihat eh, yang kalian bakal buat hari ini, contohnya. Bisa play dulu. Nah, kalian bakal buat prototype seperti ini, dimulai dari splash screen, terus ada button, hover, dan expand image kayak gini. Ada pilihan menu, pop up, dan juga ntar sampai checkout. Ya, mungkin aku juga sebelum mulai bakal ngejelasin juga mengenai desain sistem. Nah, di mana desain sistem ini eh, fungsinya kayak untuk ngebantu ngedesain di Figma. Nah, di desain sistem itu adalah kumpulan komponen yang nantinya dapat digunakan berulang kali. Nah, kayak di sini ada contoh jenis-jenis dari desain sistem sendiri. Yang pertama ada color style, terus ada typography, dan juga komponen-komponen lainnya yang ngedukung pembuatan di Figma. Nah, mungkin ntar juga bakal nyoba untuk membuat desain sistem yang mungkin sederhana dan bakal ngebantu juga. Boleh yang lainnya kalau yang udah download aset dan udah siap Figma-nya bisa sambil ngikutin. Mungkin kalau terlalu cepat bisa apa bilang di chat aja, dan nanti juga mungkin ada rekamannya juga bisa dilihat lagi. Nah, mungkin langsung aja kita ke buka Figma-nya dan buat desain file yang baru. Nah, di sini di tampilan Figma ini ada beberapa tools. Mungkin kalau yang sebelumnya udah pernah pakai Adobe Illustrator, uh, lumayan familiar dengan tools-tools ini. Ada Move Tool, lalu ada Frame, yang mungkin di Illustrator itu sebutannya Artboard. Ini ada Rectangle, Step Tool lain, terus ada Image juga, ada Pen Tool, dan Text. Dan sini juga ada Resource, di mana kalian juga bisa pakai plugin-plugin yang ada di Figma untuk membantu proses desain. Nah, mungkin kita bisa langsung aja coba pakai Frame Tool. Nah, di mana di sini ada banyak pilihan template-nya. Ada dari untuk phone, tablet, desktop, dan lain-lain. Mungkin sekarang kita bisa coba dulu pakai yang Android Small. Tinggal klik di kanan ini. Nah, ntar muncul langsung frame seperti ini. Nah, karena sekarang kita bakal coba buat splash screen, saya bakal kasih nama frame-nya splash screen. Dan biasanya splash screen juga isinya ada logo, di mana logo yang ntar dianimasikan. Kita bisa buat logonya dulu pakai text tool. Misal tadi saya untuk nama produknya bakal Eat Food. Nah, kalian bisa tulis juga mungkin eh, logo teks. Nah, mungkin saya bakal ganti fontnya. Nah, fontnya di sini diambil dari Cloud Google Font. Jadi kalau font yang sering kalian pakai dari Google Font, kemungkinan di Figma juga ada. Saya bakal pakai font yang Jolly Lodger ini. Dan karena ini masih berupa teks, kalian nggak bisa nge-scale teksnya ini, kecuali memperbesar manual di sini. Makanya saya sendiri mau jadiin teks ini itu vektor dulu. Caranya tinggal klik teksnya, terus klik kanan, dan ada outline stroke di sini. Atau shortcutnya Ctrl Shift O. Bisa klik, dan sekarang udah jadi vektor, bisa di resize. Kayak gitu. Karena saya bakal coba buat desain sistem untuk colornya. Kita bisa pilih dulu warnanya di sini. Nah, setelah pilih warnanya, bisa mungkin saya mau kasih warna oranye. Dan tinggal klik yang titik 4 ini atau style. Nanti bisa nambah di library ini. Kita klik new, lalu kasih nama stylenya. So, saya mau kasih nama orange dan tinggal klik create style. Kan udah kebuat satu color style yaitu orange sini. Dan bisa cek juga library atau ke library Figma file lainnya juga bisa dicek di sini.
Nah, kita masukkan vektornya ke frame. Terus saya juga mau buat masking untuk teks ini karena nanti bakal animasi dia muncul dari bawah gitu. Caranya kita pakai rectangle tool ini dan kita tutup aja uh, teksnya ini. Nah, udah gitu kita seleksi keduanya dan tinggal klik kanan lalu use as mesh. Klik, nah ntar otomatis si teks vektor tadi di masking di bawah rectangle tool itu. Sekarang rectangle-nya mungkin saya ganti warnanya kayak yang tadi, klik yang style tadi terus ke orange. Terus saya juga mau kasih background-nya, karena ntar saya mau splash screen-nya itu berubah warna background, saya bisa atur buat rectangle tool lagi, atau mungkin kalau nggak pakai rectangle tool, kayak juga bisa klik frame-nya dan ubah fill-nya di sini untuk warna background-nya. Cuma saya mau pakai yang rectangle tool, karena eh, bakal dianimasikan untuk background-nya. Kita ganti warnanya mungkin ke putih. Tuh, klik lagi style, nambah lagi dan white gitu. Nah, untuk kalau di animasi sendiri di Figma, kalian harus merhatiin dari nama layernya ini. Karena eh, nanti di Figma itu sendiri, dia itu ngecek dua objeknya itu berdasarkan nama dari layernya di sini. Makanya sekarang saya mau rapihin lagi untuk penamaannya. Misalnya di sini untuk masking, saya kasih nama mas. Dan untuk ini background, saya kasih background. Nah, oh, karena dianimasiinnya ntar eh, frame by frame, jadi saya mau bikin frame baru. Atau kita juga bisa copy aja frame yang ini, copy dan paste here. Nah, ntar ke duplikat dua eh, frame ini, saya bedain namanya, mungkin splash screen 2. Dan untuk dianimasiin, kita tinggal bedain di eh, frame ini sendiri. Ya, mungkin saya mau dia itu muncul dari bawah ke atas, saya bakal turunin teksnya, klik teksnya terus digeser ke bawah. Nah, mungkin saya juga mau ganti warna backgroundnya dari yang sebelumnya oranye ke putih gitu. Udah kayak gini, kalian tinggal ke bagian prototype, terus klik frame yang ini dan kasih interaction. Nah, interactionnya ada banyak, di sini ada on tap, on rec dan lain-lain. Dari sini bakal pilih yang after delay, jadi sini ada 800 millisecond. Jadi setelah 0,8 detik, di frame-nya bakal otomatis pindah ke frame targetnya. Sini bakal tetap di 800 millisecond, terus dia bakal navigate atau pindah ke frame yang split screen 2. Sini ada pilihan animasinya, yang saya bakal kasih contoh dulu, kalau dia tidak ada animasinya pakai dissolve. Dan sini otomatis kebuat juga flow starting point-nya. Kita ganti nama aja, split screen, dan bisa dicoba dulu. Nah, kalau karena dia pakai dissolve, animasinya itu dia nggak otomatis dibuat gitu. Kayaknya sekarang coba pakai Smart Animate dan itu nggak ada pilihan twin-nya. Itu paling sering pakai di yang gentle, ya, pakai gentle aja. Dan kita coba ulangi. Nah, kalau pakai Smart Animate, dia bakal otomatis ngebuat animasinya dari Figma-nya sendiri. Dia ngelihat dari nama layer yang sama ini. Misalkan nama layernya dibedain, saya animas satu dan selanjutnya animasinya itu, nah dia nggak bakal eh, kedeteksi sama Figma-nya. Jadi tadi jadi acak-acakan gitu. Nah, makanya kalau misalnya animasinya nggak jalan, bisa jadi karena layernya itu namanya berbeda. Mungkin itu untuk buat splash screen. Selanjutnya kita bakal buat bagian start. Kita bisa mungkin copy lagi frame yang ini dan paste lagi sini. Kita beri nama lagi, mungkin start. Dan saya mau dia itu jadi navbar di sini. Kita buat backgroundnya ke atas dan teksnya juga sama dipindahin ke atas. Kasih
ganti warna background frame-nya ke oranye. Nah, dia juga bakal ada animasinya nanti. Ini dari screen ini kita kasih interaction, after delay lagi, navigate ke frame yang start. Kita kasih smart animate dan gentle lagi. Nah, nanti dia bakal otomatis animasi seperti itu. Mungkin karena ini kelihatan flat, saya juga bakal buat efek baru. Di sini ada efek dan ada drop shadow. Jadi ada pilihan lainnya, ada inner shadow, drop shadow, blur, dan background blur. Saya pakai drop shadow, di sini saya atur blurnya N20. Nah, sama untuk efek juga kalian bisa buat dia masuk ke library. Ini klik style, terus create style, dan kasih nama itu. Halo, sorry Fai, katanya di sini ada beberapa yang ketinggalan nih. Mungkin boleh diulas lagi nggak ya? Di bagian mananya? Nah, Masih di splash screen itu sih, di insert si vektor teksnya. oke. Ya, mungkin kayak tadi ketinggalan di, mungkin saya jelasin lagi dari awal. Yang tadi teks, bisa buat teks, tuh misal tadi input, dan bisa di teks ini udah jadi, kalian bisa klik kanan untuk jadi vektor, itu tinggal klik CTRL Shift O atau yang outline stroke ini, dan bakal jadi uh, vektor si teksnya ini. Oke. Mungkin kalau emang ada yang ketinggalan bisa chat langsung aja di Zoom-nya biar biar kelihatan gitu. Oke. Kalau fontnya sendiri saya pakai yang dari ini namanya Jolly Lodger. Mungkin saya ulangi lagi ya. Jadi kalian bisa buat frame, di sini ada pilihan template frame-nya. Buat saya pakai yang Android Small. Lalu tadi udah kita buat teks, bikin teks baru. Lalu kasih nama untuk teksnya. Misal saya pakai tadi untuk brandnya itu It's Food, tulis It's Food. Dan di sini bisa pilih fontnya, kalian bisa bebas untuk pakai font apa aja. Nah, kalau saya sendiri pakai yang tadi, Jolly Lodger ini. Dan ukurannya mungkin bisa ditentuin, tapi akhirnya ntar bakal jadi vektor juga di klik kanan dan outline stroke. Bisa di, karena udah vektor, juga bisa di scale kayak gini. Pakai tekan shift supaya ininya proporsinya eh, sesuai kayak gitu. Nah, untuk tadi tinggal teksnya ini bisa dipindahin ke frame ini. Warna juga bisa pilih tadi warnanya. Ya, TPS-nya yang ada aja. Kalau kalau misalnya font apa TPS ini nggak ada. Nah, fill terus bisa ke tadi create style plus dan juga create style. Saya udah buat dikasih warna oranye di sini. Ini tadi yang ketinggalan bagian masking bisa klik rectangle tool ini terus tinggal tutupin di teks ini. Nah, dia bakal nutup teks vektor tadi. Bisa seleksi keduanya terus klik kanan dan bisa use as mask di sini. Setelah ini bisa juga ganti warna yang rectangle-nya ini.
Lalu tinggal kasih background untuk frame-nya, dikasih rectangle baru seukuran frame-nya dan kasih warna lagi. Karena ini masih masuk ke dalam frame, kalian bisa geserin layernya ke bawah masking ini. Nah, ini warnanya ganti ke putih dulu. Oke, sampai sini yang ngikutin caranya udah sampai sini belum? Kalau sudah, kalian bisa tadi ini, ganti lagi namanya. Dan bisa copy aja, copy terus paste here, klik kanan atau Ctrl V untuk paste, kayak gitu. Tinggal yang kedua ini, si nama lagi dibedain, dan kita rapiin dulu si namanya. Masking, ini juga kasih nama yang sama, itu. Terus tinggal dibuat gerakan yang dimauin. Misal kalau yang sekarang mungkin kita dari atas, bisa juga kita klik yang teksnya tadi, yang vektor ini, lalu kita geser aja ke atas. Kayak gitu. Karena mungkin mau ganti warna, yang bagian sini bisa juga ya berubah warnanya. Kita klik yang masking ini, ganti warnanya, dan backgroundnya juga mungkin diganti warnanya ke putih lagi. Nah, tinggal untuk eh, si prototype lagi, klik frame-nya, bisa kasih flow starting point dulu juga bisa, di flow, screen, LSS, dan interaction. Ini banyak pilihan interactionnya. Bisa dipakai yang after delay. Di sini ada bisa atur waktunya gitu. Sini defaultnya 800 millisecond atau 0,8 detik. Kalian juga bisa ganti. Mungkin mau jadi 1 detik, bisa jadi 1000 millisecond. Ini ada interaksinya. Jadi setelah 1 detik, dia bakal navigate atau pindah frame-nya ke frame selanjutnya. Mungkin kalau di sini yang sesuai screen 2 ini. Kalian bisa lihat ada outline biru, itu berarti frame yang dipilih. Nah, tinggal tadi ke Smart Animate. Ini ada pilihan twinnya, mungkin bisa coba-coba aja yang sesuai. Kalau saya sendiri pakainya yang gentle, kayak gitu. Untuk ngetes prototype-nya, kalian bisa ke bagian prototype, terus klik yang ini. Dia bakal muncul window baru dan tes di prototype-nya. Sampai sini udah bisa ngikutin semua. Mungkin kalau sudah, tadi bisa buat ke start ini, bisa duplikat aja yang sebelumnya, copy lagi, dan paste lagi di sini. Kayak gitu. Bisa Ada jadi yang tanya itu cara maskingnya gimana? cara maskingnya tadi, Hmm. dia kalian buat teks tadi yang ada teks, terus dan jadiin outline. Kalian tinggal pakai yang ini, rectangle tool di sini, pakai rectangle, lalu tinggal tutup teksnya ini. Nah, kalau udah ketutup, dia dia urutannya itu yang
layer paling atas nutupin yang layer bawah. Jadi warnanya itu ngambil dari yang layer atas, cuma bentuknya ngambil yang layer bawahnya. Kayak gitu. Kalau udah ditutup kayak gini, kan bisa seleksi dua-duanya atau bisa juga klik layer di sini untuk sambil tekan shift kayak gini. Kalau udah diseleksi keduanya, klik kanan dan ada yang ini, use as mask ini. Nggak klik dan otomatis tag ininya udah ke masking, ada dibuat kayak gini. Mask group dan ada tanda kayak gini. Ini artinya teksnya udah di masking sama rectangle ini. Kayak gitu. Oke, ini lanjut lagi ke bagian start. Masking dari gambar, eh, kalau masking dari gambar sendiri itu bisa, cuman dia ya ukuran bentuknya ngikutin ke layer bawahnya. Kalau masking gambar biasanya layer gambarnya itu yang di atas. Misal tadi ada rectangle ini di contohin mungkin masukin gambar ke flash image, mungkin gambar yang ini. Nah, kalian eh, layer gambarnya itu di atas ya. Kalau mau ngikutin bentuk yang rectangle ini. Sama caranya tinggal seleksi keduanya terus di use as mask. Nah, kayak gitu. Jadi gambar juga bisa di masking. Oke, lanjut ke lagi ke bagian start ini mungkin mau duplikat yang frame ini, copy terus paste ini dan mungkin sama kayak splash screen sebelumnya, ganti dulu namanya. Saya mau dia itu dibawa ke atas. Jadi tinggal geser-geser aja. Di sini kita geser dulu backgroundnya mungkin ke atas dan mungkin biar kelihatan kita kasih warna lagi, warna frame-nya, bisa klik frame-nya atau dari sini yang ada icon pagar ini, yaitu artinya frame-nya, fill dan ganti warnanya. Nah, teksnya juga kita bisa klik keduanya ini sambil tekan shift dan geser ke atas. Dikecilin, kita bisa scale, transform di sini dan klik alt, alt supaya dia tetap di tengah dan klik shift supaya proporsinya nggak berubah. Gitu. Kita kasih efek yang tadi, kita kasih drop shadow, tinggal terus terotomatis ke drop shadow dan bisa diatur uh, settingnya pakai yang style yang udah dibuat tadi. Kayak gitu. Oke. Kalau udah sejauh ini, sekarang saya bakal coba buat masuk ke bagian yang komponen tadi. Sama saya ingin buat card dulu, dan bisa ke rectangle tool ini, kita buat card misalnya, atau save di sini. Jadi card itu sebagai tempat untuk nyimpan objek-objeknya. Nah, misalnya kayak gini, mungkin dikecilin lagi supaya muat dua buah card di satu frame-nya. Ini. Nah, tadi untuk masukin gambar, kalian bisa ke yang tadi ini, bisa klik panahnya supaya muncul menu lainnya. Terus tinggal cari yang place image or video. Klik ini, terus kita coba masukin aset yang udah dikasih juga. Ini. Kita coba klik ambil dua-duanya, open. Nah, tinggal bisa di place. Kita bisa klik satu-satu untuk place atau bisa juga klik place all. Ini. Kalau udah gitu, coba buat artnya kasih ganti warnanya, terus kasih round corner. Di sini ada pilihan menunya, di situ ada width untuk ngatur lebarnya, height untuk ngatur tingginya, terus ada juga rotation untuk ngatur kemiringan dan juga ada round corner. Coba ganti round corner mungkin jadi 16. Nah, untuk gambarnya bisa masukkan ke dalam ini.
di atasnya gitu. Bisa di scale juga gambarnya supaya kelihatan bagus aja. Mungkin di tengah kita buat ada guide-nya juga, misalnya kalau di Figma itu. Dan mungkin gambarnya juga bisa dikasih round corner juga. Saya kasih 8 kayak gitu. Kita juga bisa kasih teks sini. Kita ke bagian teks ini terus kita klik aja. Bisa tulis juga teksnya. Mungkin karena tadi kita bisa ubah dulu fontnya. Bisa font default di Figma itu namanya Inter. Kita pakai yang Inter, terus ukurannya mungkin agak kecil di 16 dan warnanya ganti ke hitam supaya kelihatan. Gitu. Mungkin kita kasih nama ke cardnya, mungkin kasih nama Meals dan kita taruh di tengah. Nah, di setting text juga ada beberapa setting kayak align, align left, center, right. Ada juga untuk nentuin ukuran dan juga align atas, tengah, bawah. Saya mungkin bakal coba yang align center dan juga intinya pakai yang fixed size. Jadi kalau fixed size ini bedanya sama yang auto width. Auto width, kontainer yang biru ini dia bakal ngikutin ukuran teksnya. Sedangkan kalau yang fixed size, teksnya itu bakal masuk ukuran kontainernya. Jadi supaya ukurannya konsisten, saya pakai yang fixed size, terus kita atur kontainernya. Kayak gitu. Jadi buat lebih lebar. Juga kasih ininya, kasih efek yang tadi udah dibuat, tuh drop shadow. Nah, mungkin kayak gitu. Oke. Kalau sudah, saya bisa coba seleksi semuanya, terus di klik kanan dan dibuat grup. Ini tinggal klik seleksi semuanya, klik kanan dan group selection atau Ctrl G. Udah jadi grup, saya bisa cek lagi untuk penamaannya. Di sini tadi gambar, kita ganti aja namanya jadi gambar, dan tag ini kita ganti jadi card. Kalau sudah, kita bisa duplicate lagi, tinggal copy dan paste here. Nah, untuk ganti gambarnya, supaya nggak perlu masukin lagi ke sini, kalian bisa klik gambar yang mau di copy gambarnya. Klik gambar ini, terus ada di bagian fill, ada image, kalian bisa klik di bagian luarnya ini, sampai kelihatan keseleksi kayak gini. Kalian tinggal Ctrl C atau copy. Udah, kita bisa klik lagi ke grup ini, klik kontrol supaya dia bisa milih yang di dalam grupnya sambil tahan kontrol. Nah, bisa klik gambarnya. Otomatis dia bakal seleksi yang di dalam grupnya. Tinggal kalian kalau udah copy file tadi, tinggal paste. Nah, otomatis ada dua file gambar ini, yang salah satunya bisa dihapus yang sebelumnya ini. Jadi kurangi. Nah, otomatis si gambarnya udah berubah. Oke. Nah, mungkin ganti juga namanya. Bisa. Udah kayak gini, kalian bisa atur lagi penamaannya. Mungkin grup satu dirapihin di insert, dan grup 2 juga sama email. Kita bakal buat ini jadi animasi juga. Kita bisa copy lagi ke dua grup ini. Ya, kita sama di copy dan bisa paste here. Kayak gitu. Udah kayak gini, karena kita mau setelah dia di kursor yang dekat, dia bakal memperbesar. Juga bisa atur, tinggal atur kayak gini. Keduanya kita buat frame dulu. Tinggal ke seleksi keduanya, terus frame selection. Nah, otomatis dia bakal jadi frame baru. Nah, di frame ini, kalian tinggal buat ini, terus ke auto layout. Klik yang sini, klik frame-nya, lalu klik auto layout. Nah, otomatis dia bisa ngatur gap-nya sendiri sini. Untuk lebar atau kecil, kayak gitu, speed. Nah, supaya konsisten, saya pakai yang 16. Nah, yang sebelum juga bisa sama, kita
seleksi, lalu dikasih frame selection, dan kebuat frame baru tinggal dikasih auto layout. Nah, sama di 16 di gapnya ini. Ada gap, ada juga padding kanan dan juga padding atas bawah. Sekarang saya mau perkecil yang desertnya dulu. Nah, bisa di frame ini dia bakal hug, yang artinya dia itu ukurannya ngikutin konten di dalamnya. Bisa undo dulu, terus atur si kontennya ini jadi fixed width, supaya dia nggak berubah si lebarnya itu. Nah, baru bisa kita resize, kalau diperkecil dan kita geser ke, nah, biasanya kalau ya fixed width atau lagi auto layout, dia nggak bisa digeser, kayak gitu. Nah, cara untuk digesernya tinggal diganti dulu ininya, di bagian grup ini, terus ada absolute position, bisa diklik, nah, supaya bisa digeser, gitu. Nah, untuk yang ini pun sama, bisa diklik absolute position aja, lalu diperbesar lagi, kayak gitu. Mungkin bisa, sudah dibuat ini, bisa copy lagi frame-nya. Dan sebaliknya mungkin sekarang kita buat yang bagian dessertnya itu lebih besar. Kalau di Figma sendiri dia emang harus copy paste juga, dan dia belum ada fitur untuk duplicate. Ya, jadi memang perlu manual untuk buat yang eh, frame yang sama kayak gini, untuk buat frame. Nah, mungkin kita bisa lanjut lagi. Dibuat yang satu lagi, diperkecil ukuran yang sebelumnya, yang ini pun diperbesar kayak gitu. Misalnya kalian ngerasa ukurannya agak beda, bisa copy aja salah satu, ini misal di sini tingginya, ya bisa copy, terus space yang di sini nanti ini. Kita constrain proportionnya dulu, supaya dia nggak berubah si proporsinya. Lalu paste. Otomatis yang widthnya juga bakal ngikutin ke proporsi yang sebelumnya. Untuk yang ini pun sama, kalau ukurannya beda, bisa copy dan di lock dulu proporsinya dan paste. Kayak gitu. Nah, sekarang udah kebuat 3 frame ini, bakal ganti dulu nama frame-nya. Mungkin yang ini, karena ini dari awal, kita kasih nama default. Dan ini untuk memperbesar yang mil, kita kasih nama mil saja. Dan yang ini sebaliknya, untuk memperbesar dessert, saya kasih nama dessert. Udah kayak gini, kalian bisa buat ini jadi komponen. Caranya, kalian klik frame-nya, lalu klik kanan, dan sini ada create component atau Ctrl Alt K. Tinggal klik, nah otomatis dia bakal ada icon kayak gini. Itu artinya udah jadi main komponen. Yang lainnya juga sama, dibuat komponen, klik frame-nya, lalu klik yang create komponen. Yang juga sama, klik frame-nya, klik kanan, dan create komponen. Kalau udah, dari untuk jadi komponen semua, kalian bisa seleksi semua komponen ini, dan di combine as variant. Sini ada bagian komponen, cara seleksi semua, terus ada komponen dan combine as variant. Otomatis dia bakal jadi satu komponen. Di dalamnya ada komponen lainnya. Nah, biasanya kayak ini sebutnya main komponen, yang full ini, yang icon kayak gini, dan yang diamond kayak gini, disebutnya child komponennya. Saya ganti dulu namanya, nama komponen ini mungkin jadi expand image, dan udah kayak gini, kalian tinggal bisa buat uh, prototype-nya. Ini ada, bisa diatur lagi, misalnya lebarnya atau panjangnya
nggak masuk di frame-nya bisa diatur aja supaya pas kayak gitu. Sama ini juga. Nah, bisa diatur lagi aja. Kalau udah jadi kayak gini, kita ke bagian prototype. Nah, tinggal klik CTRL lagi supaya bisa seleksi grup dalamnya. Klik. Nah, ntar ada muncul ini. Kita ambil yang grup dessert ini. Klik, lalu kita bisa tambah interaksi di sini. Klik interaction plus, dan karena ini kita mau gerak atau animasi jalan saat kursornya di atas ya, berarti kita bisa pakai yang while hovering. Nah, saat kursornya itu nutupin si grup ini. Di saat kursornya ngedekat, dia bakal trigger interaksinya. Sini kita pilih yang change to, ini dari komponen yang pertama, yang default ini, nah ada propertinya, kita bisa pilih ke properti yang lain. Karena tadi kita buat 3 komponen yang dibuat varian, jadi di sini ada muncul 3 variasi properti. Kita interaksi yang meals, dia bakal pindah ke yang meals ini. Nah, dia bakal buat si prototype ini while hovering berubah ke yang ini. Kita ganti animasinya mungkin ke yang smart animate lagi. Dan ingat juga untuk smart animate artinya untuk penamaan di layarnya juga perlu rapih dan disamain. Kita ganti lagi ke yang gentle, dan lanjut juga sama untuk ini mungkin nah ini kan namanya salah nih, bisa dirapiin lagi. Yang lain juga sama. Nah, balik. Nah, yang selanjutnya juga yang dessert juga sama, bisa kasih interaksi, lalu while hovering, dan change to ke yang dessert. Animasinya smart animate dan tentang kayak gitu. Nah, udah, kita bisa ke komponen yang berikutnya juga. Yang komponen ini mungkin kita kasih interaksinya buat yang grup bagian gambar yang kecilnya aja. Karena ini bagian yang kecilnya dessert, kita kasih interaksi ke grup dessert ini. Interaksi uh, while offering, lalu yang change to ke dessert. Kasih smart animate, lalu gentle. Like-nya juga buat komponen yang ketiga ini. Artinya kita buat interaksi di yang grup meals, terus ke interaction, ini while offering, change to ke meals. Di smart animate yang gentle. Bisa dicek lagi untuk interaksinya. Kalau uh, udah benar semua, kita bisa langsung balik lagi ke part design dan tinggal lihat di bagian aset ini. Nah, kalau kita buat komponen, otomatis bakal muncul di lokal komponen di bagian aset ini. Nah, expand image, kalian tinggal klik terus drag and drop di frame-nya. Nah, mungkin karena ini masuk ke bagian masking, jadi nggak muncul di frame-nya, kita bisa geser aja layarnya ke bawah maskingnya, di bawah yang input itu. Nah, dia bakal muncul, kita bisa atur aja posisinya. Kita bisa tambah tag, supaya teks lagi, supaya nggak terlalu kosong. Di mungkin warnanya diturunin lagi, frame layernya. Waduh, kayak gitu. Nah, kita ubah si typeface-nya ini ke semi bold mungkin, dan agak gedean, ganti warnanya ke white gitu. Oke, sekarang bisa dites lagi untuk prototype-nya. Kita ke bagian prototype, lalu klik yang ini. Oke,
mungkin sekarang belum ditambah juga yang tadi interaksi dari frame ini ke sininya. Kita tambah lagi dulu interaction, after delay lagi. Ini waktunya, tinggal kita navigate ke screen yang baru ini. Smart Animate dan Gentle. Oke, tadi aku sih mungkin yang ini. Bisa dites lagi. Nah, dia bakal muncul kayak gini. Nah, setelah kursornya di dekat, dia bakal nge-expand atau nge-zoom. Sebaliknya juga sama. Gitu. Artinya udah jalan si prototipe-nya. Bisa close lagi dan selanjutnya kita bakal ke buat screen baru lagi. Bisa copy aja dari yang start ini, copy dan paste. Atau bisa juga ya paste here. Nah, kita tinggal hapus aja bagian ininya. Oke, ganti nama frame-nya ke menu. Dan ini pun kita bisa tekan aja dulu. Sekarang kita bakal coba buat button. Nah, untuk cara buat buttonnya sendiri, bisa klik text. Dan kalau saya sendiri caranya itu ke text dulu. Klik text, terus kita kasih nama buat buttonnya. Kita kasih dulu nama dalam buttonnya itu button. Diatur juga teksnya, bisa diatur ini. Lalu kita jadiin yaitu frame. Tinggal klik teksnya, terus dia di kanan, dan frame selection. Nah, udah di frame selection, kalian bisa kasih fill atau dalam warna buttonnya. Coba kasih warna oranye. Mungkin dikasih stroke juga atau outline-nya. Nah, saya mau kasih juga warna stroke-nya itu oranye yang sudah dibuat di color style. Oke. Kalau udah gitu, kalian bisa atur ukuran buttonnya sendiri pakai auto layout ini. Kalian tinggal klik frame-nya tadi yang udah dibuat, terus klik auto layout. Otomatis dia bakal muncul lagi. Nah, kalian bisa atur aja si padding-nya ini. Bisa digeser padding-nya dan juga horizontal vertikal padding-nya. Nah, di sini juga ada eh, bisa buat padding individual, jadi untuk kiri kanannya mau beda atau atas bawahnya mau beda juga bisa. Bakal coba bedain yang atas bawahnya, mungkin yang atasnya saya buat lebih kecil, Y6, nah begini. Buat round corner juga kita tinggal klik frame-nya, terus kita atur round corner-nya. Saya kasih 8. Nah, jadi gini, kalian tinggal bisa copy lagi frame-nya, copy dan paste, simpan di bawahnya. Dan kalau ini saat defaultnya kita coba buat saat tombolnya udah ditekan. Saya mau ganti warnanya aja mungkin ke putih dan teksnya saya ganti warnanya ke oranye. Saya balik kayak gitu. Jadi dua frame ini sama kayak yang sebelumnya kita buat jadi komponen, klik frame-nya, terus klik create komponen. Ini juga sama, klik frame-nya, klik kanan dan create komponen. Kita seleksi dua-duanya dan combine as variant. Oke, terus kita kasih nama di sini mungkin. Nah, setelah itu kita bisa kasih interaksi dulu untuk buttonnya. Bagian prototype, klik buttonnya dan kita coba di sini ada plus, kita bisa langsung aja tarik garis ke button ini. Otomatis dia bakal muncul kayak gini dan di sini ya pakai format yang sebelumnya.
Mungkin kalau untuk button saya pakai yang instan aja. Dan dia itu on tap change to frame 2. Kita ganti dulu coba nama frame-nya. Ya ini default. Ini ganti nama bakal kelihatan. Nah, ada properti satu sama dengan frame satu. Dan juga bisa ganti nama propertinya. Mungkin kita kasih nama status dan sama dengan default. Yang frame 2 juga sama. Kita ganti nama properti satunya mungkin jadi status sama dengan price. Nah, bisa dilihat juga di bagian sini variannya dia bakal ngikutin ke status, default, diganti juga ke price kayak gitu. Nah, lanjut lagi ke bagian prototype-nya. Sebaliknya juga kita atur dari price ke default dan ya on tap change to statusnya default. Yang ini juga sama tadi on tap change to statusnya ke price dan animasinya instan. Udah gini, bisa ke desain lagi, ke aset dan masukin buttonnya. Bisa lihat kita geser lagi dulu ke bawah. Oke, nah, muncul buttonnya. Nah, misalkan karena ini dia komponen dan ini child komponennya, nah, kita copy sebanyak mungkin. Nah, jika kita ubah salah satunya, nah, kita ubah warnanya ke gray, nah dia nggak bakal ngubah ke komponen lainnya. Sedangkan kalau kita ubah dari main komponennya, nah, kita mau kasih outline-nya diganti warnanya jadi putih, nah di child komponennya dia bakal ngikut ke main komponennya ini. Kita kasih ganti ke filter dan buat ganti nama buttonnya ini. Oh, ada mungkin ke break, ke ice cream juga cake dan lagi mungkin link. Nah, kayak gini supaya rapih dan juga bisa seleksi komponennya tadi. Lanjut, kita masukin dulu ke frame-nya. Nah, gini, saya seleksi semua ini, terus dibuat auto layout lagi. Klik sini auto layout dan bisa plus lagi. Otomatis dia bakal ngebuat auto layout. Jadi ya, dari kiri ke kanan bisa diatur juga di sini. Vertical layout, horizontal layout, atau wrap. Vertikal dia bakal dari atas ke bawah, dan untuk horizontal dia bakal dari kiri ke kanan. Ya, mungkin saya pakai yang horizontal layout. Ini atur juga gapnya, pakai 16 dan sekarang selanjutnya bakal coba untuk buat scrollingnya supaya dia itu bisa scrolling kayak yang sebelumnya digeser di prototipe-nya dari frame yang udah dibuat ini atau layout ini kita jadiin frame lagi. Caranya tinggal klik lalu dibuat lagi frame selection. Nah, frame selection ini kita atur aja ukurannya sesuai frame-nya kayak gitu. Nah, coba kasih padding juga ke frame yang di bawahnya supaya dia nggak nempel ke pojok frame-nya. Kasih padding horizontal 20. Nah, kayak gitu. Bisa kelihatan di sini ada clip konten di frame-nya. Nah, clip konten itu untuk dia itu kayak ngebatasin kontennya supaya nggak muncul di luar frame. Kalau dimatiin, nah dia bakal muncul sampai keluar frame. Kita biarin aja matiin clip kontennya, kita clip kontennya pakai di yang frame ini. Kasih clip konten di yang ini. Nah, dia bakal nutup sesuai ukuran frame ini. Untuk scrollingnya sendiri,
bisa ke bagian prototype, klik frame yang ininya, frame yang paling atas, kita kasih over di bagian overflow ini, ada scroll behavior, position, kita biarin aja scroll with parent, di overflow-nya ganti ke yang horizontal, karena dia itu untuk gesernya kiri ke kanan. Nah, udah kayak gitu, mungkin kita bisa atur juga karena ini defaultnya bakal di filter all, kita bisa ganti klik all-nya, button all ini, dan statusnya bisa diubah duluan ke press. Nah, kayak gitu. Ke bagian prototype, kita kasih button dulu untuk yang expand image ini. Kita klik group research-nya, kita kasih interaction, dan di sini juga kelihatan ada interaction dan variant interaction. Variant interaction itu karena kita buat interaction-nya di dalam komponen ini. Jadi dia nggak akan uh, tabrakan sama yang interaction di sini. Kita bisa on tap, lalu navigate lagi ke frame yang menu ini. Kita kasih animate lagi, smart animate dan gentle. Kalau udah kita bisa coba. Nah, mungkin karena terlalu jauh kalau kita tes lagi dari splash screen, kita bisa buat lagi aja flow start point-nya di yang start ini. Klik plus dan kita dapat flow start baru. Start. Kita bisa tes, klik yang ini, dan kita klik research-nya. Dia bakal pindah ke halaman menu ini. Dan kalau sudah benar, dan bisa geser kiri ke kanan. Kalau scroll, behavior-nya udah diatur. Dan juga bisa diklik, kayak gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa buat lagi card untuk yang bagian menu-menu di dalam ini. Kita bisa copy aja, mungkin ambil dari yang card yang udah dibuat, kita klik grupnya, kita copy grupnya, dan paste di luar. Nah, kalau masih dalam, tinggal geser aja ke keluar komponen ini. Dia bakal jadi grup baru dan nggak terhubung sama komponen manapun. Mungkin karena kita bisa coba masukin dulu aset-asetnya tadi yang udah kirim ke save tool, place image, dan kita ambil semua aset ini. Klik lalu save. Nah, kita tinggal open. Bisa pasang satu-satu kayak gini atau langsung aja place all. Dia bakal numpuk di satu tempat. Kayak gitu. Kayak tadi kita bisa klik gambarnya, kita klik fill-nya, kita copy, kita atur dulu ukurannya mungkin. Kita bisa unlock proportionnya, kita jadiin ya kotak, dan kita lock lagi. Lalu kita paste gambarnya. Hilangin gambarnya sebelumnya dan atur lagi posisinya. Nah, karena saya mau buat buttonnya itu dia bakal berubah teksnya saat diklik, saya bakal bikin komponen button yang baru, cuma saya bakal ambil dari yang button, nah, komponen button ini. Bakal copy komponennya, klik main komponen ini, dan paste. Saya tinggal ubah nama buttonnya, mungkin nama komponennya jadi button menu, dan sini tinggal ubah teksnya. Jadi mungkin langsung beli dan terbeli. Nah, supaya ukurannya konsisten, yang tadi kita pakai yang fixed size di sini. Kita ganti ke fixed size, kita kasih rata tengah, dan yang ini pun kita copy lebarnya, kita klik yang teks lagi, klik control teksnya, lalu kita ganti ke fixed size rata tengah, dan width-nya kita samain 54 dan 52. Oke, nah otomatis dia bakal sama ukurannya, begitu. Udah komponennya dibuat, kita ke aset lagi, ambil button menu ini, kita masukin ke cart ini. Kita bisa atur lagi di posisinya. Buttonnya juga jangan lupa dimasukin ke dalam grup cart ini. Kita cut aja.
atau Ctrl X, klik ke grupnya dan paste di dalam grupnya. Dia udah masuk ke dalam grupnya ini. Simpan di bawah teksnya. Kita atur lagi mungkin posisinya. Nah, udah kayak gini. Kasih efek lagi sebelumnya. Kalian bisa langsung buat jadi komponen lagi aja. Ya, klik ini udah jadi satu grup. Klik kanan, terus create komponen. Terus mungkin saya kasih nama dia komponennya card. Kalau udah gini, tinggal kita geser dan kita atur di asetnya, di frame ini. Dan ada di aset, di card, kita bisa masukin. Kita atur lagi si posisinya di luar masking. Oke. Dan kita juga bisa copy aja. Karena ya ada 8 aset, kita bikin 8. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, dia di luar, kalau dia di luar frame, kita masukin lagi aja ke frame ya. Kayak gini, tinggal kita seleksi semua supaya rapi kayak tadi. Kita ke auto layout, terus auto layout dan dia bakal uh, posisiin sendiri. Kita atur gapnya di 16. Kayak gini. Kita geser ke menu in frame ya. Kita atur paddingnya. Atur gap atasnya disamain dan paddingnya juga bisa diatur lagi. Kayak gitu. Sama seperti sebelumnya supaya bisa di scroll. Kita bisa klik frame yang ini. Kalau udah diklik semua, kita buat lagi frame selection supaya dia dalam frame lagi. Kayak gini terus ya klik konten dan di overflow-nya pakai yang vertikal. Nah, supaya tadi kita udah buat card, tinggal kita ubah aja si child komponen ini gambar-gambarnya. Kayak tadi kita satu-satu, kita copy fill-nya, copy terus klik sini, klik kita pakai control supaya langsung klik ke dalam grupnya. Tahan control dan klik lalu paste. Kita hapus yang sebelumnya, sama untuk yang lainnya juga. Klik, klik fill-nya, copy, control, klik gambarnya, dan paste. Kayak gitu. Klik, paste, hapus, klik, copy, control, paste, hapus. Nah, ini lebih cepat juga dibanding harus masukin gambarnya satu-satu. Ini klik, control, V, dan paste. Klik, control, V, dan paste. Kayak gitu. Namanya juga kita bisa ubah lagi. Ini namanya strawberry cake. Bintang teks lagi. Ya, kita bisa atur lagi ukurannya. Diperkecil supaya kebaca. Atau kita juga bisa atur si size-nya dari sini. Kalau dia terlalu sempit, kita lebarin aja. Nah, itu bakal otomatis ngaruh ke yang lainnya ini. Ya, kayak gitu. Jadi, fontnya bisa balikin lagi ke 16. Nah, font kita namanya lagi. Oke. Bening dan Bali. Dan kayak gini. Bisa hapus asetnya yang udah nggak kepake. Dan pun klip kontennya, kan udah diklik konten, kita bisa atur ukurannya supaya nggak keluar frame.
Terus nanti kita bisa coba lagi ke prototype, terus kita tes, dan ya, ini udah bisa geser, ini juga sama, kita bisa klik, beli, kayak gitu. Selanjutnya mungkin kita bakal buat dia pop up, supaya diklik gambar di ininya, kita bakal munculin pop up. Nah, untuk pop up kita bisa buat aja ke rectangle tool lagi, kita buat ukuran ininya, ukuran kotak pop upnya sendiri. Ini jangan ngelebihin si frame-nya. Kayak gini mungkin bisa ambil aja gambarnya dari yang ini, mungkin ambil gambarnya dan tulisannya, kita paste, kita ganti dulu warna fill-nya, kita putih lagi. Nah, copy, kasih deskripsi mungkin di bawahnya. Mungkin di bawahnya juga kita kasih harga, price, kita kasih rata kiri, kita buat tengah, copy, paste, ini buat rata kanan. Di harganya mungkin 20.000, ganti warna teksnya supaya kelihatan keren dan bold. Sama mungkin yang ini juga kita buat dia semi bold. Oke. Kita diatur aja desainnya sesuai kemauan. Nah, udah buat ini, kita jadiin frame. Klik seleksi semuanya dan jadikan frame selection. Kita kasih nama aja pop up. Kita geser lagi. Mungkin kita bisa coba pakai resource yang ada di Figma. Coba klik resource dan ke plugin. Dan kalau biasanya saya kalau nyari icon pakai Iconify. Bisa coba Iconify. Di ntar ada loading dan bisa juga cari icon-icon di sini. Ini kita cari close. Nah, sini ikonnya sendiri banyak setnya dari Google dan lain-lain, dan juga lisensinya jelas. Ambil yang ini, kita tinggal import icon. Ini bisa close dan dia bakal muncul di layer. Bisa geserin. Mungkin kita gabungin dia ke frame pop-up, masukin dan geser di pojok ke sini. Nah, udah kayak gini, kita tinggal buat prototype-nya. Kembali ke bagian prototype, terus ke menu, menu ini, ke bagian card yang pertama. Nah, card yang pertama ini, kita kasih interaction. Sini ada pakai yang on tap. Lalu di sini ada pilihan yang open overlay. Open overlay, kita pilih yang pop-up ini. Karena dia pop-upnya bakal di tengah, kita bisa pilih yang balik ke center aja yang ini. Dan animasinya kita coba yang move in aja. Supaya dia gesernya dari bawah ke atas, kita bisa move in yang atas. Nah, kayak gitu. Juga masih ada pilihannya. Saya biarin default aja di yang is out. Dan untuk tombol close-nya, kita bisa kasih juga interaksi. Klik yang icon yang close ini, dan interaction, terus on tap, dan tinggal pilih yang close overlay. Nah, pop-up ini sendiri juga kita bisa atur, kasih interaksinya, atur warna backgroundnya, kita bisa add background. Nah, jadi setelah pop-up muncul, nanti background di belakang pop-up ini dia bakal bikin layer baru warna hitam dengan opacity-nya 25%. Kita juga bisa klik close when click outside, jadi kita nggak akan bisa interaksi sama area yang di luar pop-up.
dia otomatis ke close. Kita bisa tes, ke start, dan lagi ke research, ke klik, dan dia bakal jadi pop-up. Juga bisa klik area luarnya, dia bakal close, klik lagi, bisa juga klik lewat tombol close ini. Kayak gitu. Nah, mungkin selanjutnya bakal buat untuk check-in dan check-out-nya. Atau check-out-nya dan back ke aset lagi, kita place image, dan ambil yang card dan back ini. Kita tinggal place ini, oke, samain ukurannya. Nah, mungkin karena asetnya ini sendiri berupa gambar, jadi dia bakal pixelated dan blurry kayak gini. Nah, mungkin kalau mau yang lebih HD, bisa pakai vektor, atau kayak tadi juga pakai plugin icon IPA ini, bisa ambil icon card dan back ini. Saya pakai yang gambar ini aja. Mau bikin button lagi, yang save dulu. Nah, tinggal ganti warnanya mungkin ke oranye. Dan ya masukin aja gambar ini, icon di tengah-tengah. Supaya di atas tinggal klik kanan dan bring to front. Kayak gitu. Kita kasih round corner lagi, mungkin 8 lagi. Dan kita copy aja si rectangle-nya. Yang ini juga sama. Dibawa ke atas aja. Bring to front. Nah, kita buat jadi grup. Seleksi dua-duanya dan grup. Tinggal kita masukin aja ke frame-nya. Nah, biasa mungkin dia masuk ke maskingnya, kita keluarin aja. Yang ini juga sama. Keluarin dari maskingnya. Oke. Kalau supaya rapi, kita bisa pakai yang lain ini. Supaya dia di sejajar. Dan tinggal atur lagi aja sisinya. Gitu. Kita coba kasih interaksi dulu untuk yang back-nya. Mungkin kita kasih klik yang grup ini. Interaksi, on tap, dan dia bakal back. Kayak gitu. Dan ya nantinya dia saat mulai, insert, nah kita bakal back ke frame sebelumnya. Nah, kayak gitu. Untuk checkoutnya, kita bisa coba buat lagi pop-up yang baru. Kita bisa bikin frame lagi untuk Android Small. Dan karena dia pop-up bakal dari bawah, supaya ukurannya kita bisa pilih aja. Ini segini. Kita kasih juga round corner untuk si frame-nya. Kita kasih, saya maunya yang atas kiri sama kanan atas aja. Saya klik yang ini, independent corner, dan ini bisa kelihatan nih, corner mana yang lagi diedit. Ini yang kiri bawah, dan ini kanan bawah, dan ini atas kanan, ini atas kiri, dan ini atas kanan. Buat 16, nah, kayak gini, mungkin supaya dia kelihatan bisa ditutup, karena dia pop-up dari bawah, saya nggak akan pakai yang tombol close, jadi dia bisa di drag ke bawah. Nanti warnanya ke white, si lagi drop shadow, si rectangle lagi mungkin di tengahnya. Mungkin kayak gini, supaya kelihatan dia itu bisa ditarik ke bawah. Nah, jadiin grup. Mungkin kita buat dulu card lagi untuk di konten di dalam checkout-nya ini. Kita bisa bikin rectangle baru. Kita tentuin ukurannya, mungkin ambil dari sini lebarnya. Kita copy, kita pindahin aja. Ganti warnanya. Kita ambil lagi gambar yang card ini mungkin. Nah, kita bawa ke atas. Klik gambarnya. Oke, ambil front. Nah, tinggal atur lagi aja ukurannya. Mungkin ambil dari sini aja untuk informasinya, namanya dan harganya.
paste ini dan tarik aja. Biasa mungkin kita bisa bawa ini ke belakang, send to back. Nah, begini. Price. Ya, desainnya bisa disesuaikan aja, nggak perlu sama kayak ininya. Mungkin kalian bisa lebih fokus ke interaksi dan prototype-nya itu dipahami. Ini, nah udah kayak gini kita jadiin card lagi aja, kita jadiin komponen, create komponen, nah, kita kasih card card. Oke, tinggal kita ke aset lagi dan masukin card-card ini. Sama kayak sebelumnya, mungkin kita kasih 4 atau 5, ada 4 aja. Di seleksi layarnya, dimasukin ke bagian roll up-nya dulu, ke frame-nya, dan kasih auto layout. Layout yang vertikal. Nah, ininya kita pilihnya dia negatif, jadi ngumpul, jadiin nol aja, kayak gini. Biasa, kita atur lagi ukurannya. Dan untuk supaya bisa di-scroll, kita buat lagi dia jadi frame selection. Klik frame-nya dan frame selection. Kita atur klik konten, dan kita atur ukurannya. Supaya enggak nutupin buttonnya ntar ada di sini. Kayak gini. Nah, tinggal kita ke prototype lagi, atur scrollingnya ke vertikal. Nah, tinggal kita masukin informasi tambahan aja. Price-nya kita ambil lagi dari sini, copy, paste, masukin ke frame Android Small ini, si pop-up bawah. Nah, kita ganti aja nama total, yang tadi dia pokoknya ada 4, jadi 8, dan ambil buttonnya yang udah dibuat sebelumnya. Ambil button, dan ganti nama jadi checkout. Nah, kayak gini, kita bisa atur lagi prototipenya. Klik yang card ini, kasih interaction baru, nah, open overlay, dan yang tadi ini, pop up bawah. Karena dia dari bawah, kita ambilnya yang bottom center ini. Kita kasih animasi juga, move in, mungkin move in sama, dia biarin aja printnya is out, kita dari bawah ke atas. Sama kita atur kasih background, dan juga close when click outside. Untuk bagian ininya, di atas grup ini, kita kasih interaction, dianya itu on drag, dan karena kita mau nutup, kita kasih aja yang close overlay. Nah, kita bisa tes lagi ke di search, scroll, check out. Nah, dia bisa di scroll horizontal kayak gini, dan juga ditutup kayak gitu. Mungkin kita lanjut aja ke frame yang terakhir, yaitu yang pembelian berhasil. Kita buat frame lagi, Android Small, kasih nama dia check out. Nah, kita ganti aja mungkin fill-nya langsung ke orange, dan masukin aset yang udah dibuat di yang checklist ini. Nah, kita masukin ke frame-nya, kita kasih teks aja lagi, copy dari yang ini, teksnya kita masukin ke frame, dan mungkin kanan samping kayak gitu. Kita kasih button supaya bisa kembali ke bagian awal. Kasih kembali. Kita kasih prototype lagi ke checkout ini. Ya bisa langsung aja geser, tarik ke frame ini. Kita ganti formasinya mungkin
ke Smart Animate aja lagi. Dan yang kembali juga kita bisa langsung tarik aja ke bagian start. Nah, mungkin kalau kita bisa cek lagi dari awal, karena ini udah selesai juga, mungkin bisa klik play screen-nya ke bagian tadi expand, nah prototype, jadi mungkin flow-nya kita masih buat satu flow aja ke dessert, kita bisa lihat, nah, ke checkout juga, ini checkout, ya kembali. Nah, untuk misal kita mau pakai filter tadi juga kita bisa duplikat aja menu ini, copy dan paste. Dan ntar juga di prototype-nya itu interaksinya masih kesimpan, kayak yang ini back-nya, lalu ke checkout-nya juga, dan ke pop-up lainnya. Kita kasih aja dia untuk balik lagi ke all, dia bakal ke sini, dan bisa kelihatan di sini ada tabrakan interaksi, dan yang interaksi kepakainya itu yang paling atas ini. Jadi yang varian interaction ini nggak akan ke trigger, ke buat di solve aja. Dan yang sebaliknya juga untuk cake-nya, kita jadiin interaksi lagi di solve. Supaya kelihatan perbedaannya, kita ganti desainnya aja, statusnya ke press, dan ini sebaliknya jadikan default. Bisa dicek lagi, artinya dessert ini, dan ini udah pindah, cuman kita belum atur ininya dulu. Kita hapus mungkin beberapa kartnya. Ini bagian yang puding kita hapus, dan ice cream mungkin kita hapus juga bisa. Supaya kelihatan, kita bisa atur lagi dulu bagian clip kontennya. Kayak gini mungkin kita hapus. Nah, bisa atur lagi di posisinya. Hmm, mungkin kayak gitu. Nah, seharusnya kita kasih clip konten lagi. Type, test, dan jadi bakal berubah kayak gitu. Mungkin kurang rapi juga, bisa dirapin lagi aja. Ya mungkin untuk begitu untuk penjelasan Figma prototype pertemuan kali ini. Mungkin kalau ada kesulitan tadi untuk ngikutin, bisa lihat lagi aja rekamannya. Ntar juga di bagian untuk rekamannya itu. Mungkin ya segitu sih. Bisa ditutup. Kalau ada pertanyaan terkait Figma prototype juga bisa langsung tanya aja mungkin di grup. Tinggal tag aja saya gitu. Eh, Bebas kayak gitu. Kalau ada pertanyaan lagi, misal dari udah nonton rekamannya masih ada yang kurang jelas, bisa tanyain lagi aja. Ya, Mungkin mungkin kalau udah dicukupkan dulu aja ya, Kak. ya, ya bisa. Tolong Oke, makasih banyak teman-teman buat yang udah join Zoom sama udah memperhatikan. Makasih juga buat Fiker yang udah mendemokan gimana buat simulasi lewat Figma. Dan ini kayaknya nanti bakal dijadiin tugas ya teman-teman.
Ya, Ardia, Ya, Pak. ya mungkin kalau mengikuti demo di online rasa sangat cepat. Rekaman ini akan diupload di Google Classroom. Seperti biasa, teman-teman akan mengikuti ya, mengikuti demo ini sampai berhasil ya sesuai dengan apa yang dipresentasikan Asdo saya, Paikar. Jadi cek nanti Google Classroom dan dibuat ya, dibuat masing-masing ya, latihan ya, praktikum. Nanti segera dikirim aja link Google Drive-nya. Nanti saya masukin atau bisa dimasukin sama Ardia ke G-Class. Pertemuan 5 ya. Ya, betul, Pak. Oke, seperti itu. Siapa tahu ada yang mau bertanya, silahkan. Mumpung masih ada Faikar nih.